Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti wa barik wa sallim ajma'in. Khususan ila yaumil syafi'i. Khususan ila Imam Ghazali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-wadzifatu rabi'atu. Adapun tugas santri yang keempat, ayyahtariza alal isra'i ilal ikhtilafat minan nas. Ayyahtariza ialah hendaknya menjaga diri siapa muta'allim anil isra'i dari mencari ilal ikhtilafati terhadap perselisihan minan nasi dari manusia. Fa inna dzalika yurithu dahsyatan wa hayratan. Karena perselisihan itu dapat menyebabkan kegelisahan dan penderitaan hati. Seorang santri hendaknya menjaga diri dari perselisihan antar sesama santri ataupun dengan lainnya, dengan masyarakat, apalagi dengan gurunya. Jangan sampai berselisih, jangan sampai tidak akur. Karena tidak akur, berselisih itu dapat menimbulkan kegelisahan dan hatinya tidak akan pernah tentram. Fa innahu yumilu ila awwalil amri qalbuhu ila kulli ma yulqa ilaihi khususan ila turqit ta'tili allati tufikku al-kasla wal batala. Fa innahu sesungguhnya yumilu ialah condong fi awwalil amri, qalbuhu apa fi awwalil amri di pertama kali urusan, condong qalbuhu apa hatinya santri muta'allim ila kulli ma terhadap segala sesuatu yulki yang sampai siapa santri ilaihi kepada emma, khususan terlebih-lebih ila tariqit ta'tili ke sampai jalan pengangguran, allati pengangguran itu tufikul kasla yang dapat menimbulkan kemalasan, wal batalata dan enggan untuk berbuat. Walihada oleh karena ini la yajuzu tidak boleh lil mubtadi'ina bagi para pemula al-iktida'u apa ikut bi af'alil muntahina terhadap perbuatan-perbuatan para pemalas. Kita sebagai santri, terlebih santri yang masih awal, masih santri yang masih pemula, jangan sampai mengikuti teman-temannya yang pemalas. Jangan, bahasanya sekarang itu jangan sampai salah gaul. Pengasuh sering memberi contoh, sering menganjurkan yang senior itu harus memberi contoh kepada yang junior. Bukan yang senior itu malah bermalas-malasan sehingga yang junior itu menjadi malas juga. Begitu pula dengan yang junior, kalau melihat yang senior itu bermalas-malasan, jangan sampai mengikutinya. Tidak boleh seorang santri mengikuti orang yang pemalas. Hatta qala ba'duhum, sehingga qala berkata ba'duhum siapa sebagian ulama, man zarana fil bidayah sara sadiqan.
Man zarana, barang siapa, zara yang mengunjungi, siapa manna kepada kami, fil bidayah di permulaan, soro maka ada siapa man itu, sodikon ialah temannya. Waman zarana fin nihaya, soro zindikon. Waman dan barang siapa zara yang berkunjung, siapa mana kepada kami fin nihaya di akhir, soro maka ada siapa man itu zindikon, itu adalah zindik. Kalau ada orang yang mana ketika kita hendak mau pergi ke pondok, mau pertama kali mau mondok, maka yakinlah bahwa orang yang mengunjungi kita itu adalah orang yang mendukung kita, orang yang memotivasi kita, sehingga orang itu pantas dijadikan teman. Tapi kalau orang yang mengunjungi kita di mana kita sudah sukses, kita sudah sukses di semua bidang, baru orang mengunjungi kita, itu sudah pasti ada yang diinginkan. Itulah yang disebut dengan soro zindikon. Fa innahum fin nihaya, fa innahum maka sesungguhnya mereka fin nihaya di akhir, sakata ialah diam, jawarihuhum apa anggota tubuhnya diam, anil harokati dari bergerak, illa fil faraidi kecuali hanya di dalam melakukan kefarduan saja. Wastabdalu dan mengganti siapa orang itu bin nawafili dengan kesunahan-kesunahan, siral kulubi kepada gerakan-gerakan hati, yang mana kesunahan-kesunahan mereka ganti dengan hanya gerakan hati saja. Yang biasanya sholat sunnah dia hanya cukup mengingat-ingatnya saja. Wadawama syahwati dan juga kesaksian syahwat, alat dawami untuk cenderung melalaikannya. Wal ghafil dan lupa, wal ghafilu adapun orang yang lupa, yadhunnu bihi al batala wal kasla. Wal ghafilu adapun orang yang lupa itu, yadhunnu ialah condong siapa ghafil bihi terhadapnya, al batalata akan santai, wal kasla dan malas-malasan. Itulah orang yang pelupa bahwa dirinya adalah santri, sehingga dia akan selalu bersantai diri, akan bermalas-malasan untuk belajar. Wataral jiba, ini ayat di dalam surat An-Naml ayat 88. Wataral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahabi. Watara, bukankah engkau telah melihat al-jibala akan gunung, tahsabuha yang mana engkau telah menyangka ha kepada gunung itu, jamidatan akan diam. Bukankah engkau melihat gunung dan engkau menyangka, menduga bahwa gunung itu diam. Wahia hale adapun gunung itu, tamuru ialah berjalan apa gunung, maros sahabi seperti jalannya awan. Jangan dikira gunung itu diam, itu adalah berjalan juga, bergeser itu. Cuma kelihatannya kita ya diam-diam saja itu. Itu bergerak teman-teman. Sama dengan bumi, bumi itu kan bergerak. Ada lempeng-lempengannya di bawah itu. Kok tahu? Ya belajar ilmu apa? Ilmu geografi ya. Wal wadhifatul khamisatu, adapun tugas santri yang kelima, alla yada'u hendaknya tidak meninggalkan siapa santri, fannan akan suatu disiplin ilmu, min fununil ilmi al mahmudi terhadap beberapa disiplin ilmu yang terpuji.
illa terkecuali wayahussu telah menekuni, wayahussu menekuni siapa muta'allim fihi di dalam fan, di dalam ilmu itu, hatta yatlu'a sehingga terlihat apa ilmu itu ala maksudihi terhadap tujuannya. Fa inna sa'idahu karena sesungguhnya adapun orang yang memiliki kesempatan al-umrah akan umurnya istaufahu. Salah. Fa in sa'ada jika memiliki kesempatan siapa muta'allim hu untuk menuntut ilmu itu al-umrah akan umurnya, al-umru apa umurnya, maksudnya jika memiliki umur panjang, istaufahu maka menyempurnakan, istaufa maka menyempurnakan siapa muta'allim hu kepada ilmu itu. Wa illa jika tidak memiliki umur panjang, ikhtara maka hendaknya memilih siapa muta'allim Allah ahammu kepada ilmu yang paling penting, yaitu ilmu yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari untuk ibadah. Wahtiyarul ahammi adapun memilih ilmu yang paling penting itu innama hanya saja yumkinu mungkin ba'dal itla'i setelah mempelajari alal kulli secara keseluruhan. Tugas santri yang kelima adalah dia hendaknya tidak meninggalkan satu disiplin ilmu dari berbagai macam disiplin ilmu sehingga dia menemukan apa yang telah dituju. Jika dia memiliki umur panjang, maka ya silahkan ditekuni semua disiplin ilmu. Namun jika dia tidak memiliki umur panjang, pilihlah ilmu yang dianggap paling penting, yaitu ilmu untuk beribadah, ilmu yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana untuk tahu bahwa ilmu yang terhadap ilmu yang paling penting? Ya tentunya kita setelah mempelajari semua macam-macam ilmu, baru kita bisa tahu ini adalah ilmu yang paling penting. Wal wadhifatu sadisatu adapun tugas santri yang kelima, ayyasrifa al-inayah ialah hendaknya menfokuskan perhatian ilal ahammi kepada yang paling penting, yang lebih penting, minal ulumi dari beberapa ilmu, wa huwa adapun al-aham ilmu yang paling penting, ilmul akhirati ialah ilmu akhirat. Akni bidzalika, akni bermaksud siapa aku bidzalika terhadap al-itu al-ulum al-akhirah, ilmul akhirah. Kismul muamalati ialah terhadap bagian muamalah wal mukasyafa dan bagian mukasyafa. Wal muamalatu adapun ilmu muamalah itu tufdi ialah dapat menuju apa ilmu muamalah ilal mukasyafati terhadap ilmu mukasyafa. Wal mukasyafatu sementara adapun ilmu mukasyafa ma'rifatullahi ta'ala ialah melihat Allah ta'ala, menyaksikan Allah ta'ala. Walidzalika oleh karena itu nurun yakdhifullahu ta'ala fi qalbin zakiyyin bil ibadah wal mujahadah. Walidzalika oleh karena itu nurun cahaya yakdhifu yang memasukkan hu kepada cahaya itu Allahu siapa Allah ta'ala memasukkan fi qalbin di dalam hati zakiyin yang suci yang bersih bil ibadati sebab dia itu melakukan ibadah wal mujahadah dan mujahadah sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah.
Allah itu akan menurunkan cahaya kepada hatinya orang yang bersih, yang mana dia itu ahli ibadah dan ahli mujahadah. Wa dzalikal ladzi yantahi ila rutbati iman. Wa dzalika, adapun hal itu, alladzi yantahi, yang berujung, ila rutbati iman, terhadap tingkatan iman seseorang. Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu al-warid fihi. Imam Abu Bakar As-Siddiq ini maksudnya ya. Abu Bakar As-Siddiq, hal yang warid, yang memang datang dari beliau, maksudnya di sini ini pernah disampaikan langsung oleh Rasulullah tentang Abu Bakar. Lau wuzina, ini sabdanya Rasulullah tentang Abu Bakar. Lau wuzina, andai kata ditimbang, iman ahlil ardi, apa imannya seluruh penduduk muka bumi, bi imani Abi Bakrin radhiyallahu anhu, terhadap imannya Abu Bakar, la rajaha, niscaya lebih mengungguli apa imannya Abu Bakar. Ini Rasulullah ya yang bersabda seperti ini. Andai kata imannya penduduk muka bumi dibandingkan dengan ditimbang, andaikan imannya penduduk bumi ini ditimbang dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq, maka imannya Abu Bakar As-Siddiq itu masih lebih mengungguli. Berarti imannya Abu Bakar As-Siddiq itu sangat luar biasa, sangat tinggi. Makanya beliau diberi gelar As-Siddiq. Wa dzalika, adapun hal itu, imannya Abu Bakar yang mengungguli iman keseluruhan umat di muka bumi, lasirin, ialah terdapat rahasia, waqarin, yang menetap, fi sadrihi, di dalam hati beliau. La li tartibil barahini, bukan karena beliau telah banyak mengungkapkan tentang argumen-argumen, wal hujjaji, dan argumen. Bukan karena beliau banyak mengungkapkan argumentasi, bukan. Memang beliau itu memiliki rahasia di dalam hatinya. Wala ajabu mimman yasma'u hadzal aqwal. Wal ajabu, adapun orang yang wal ajabu, adapun kagum, ada orang yang takjub, mimman, dari orang, yasma'u, yang mendengar, siapa, man hadzal aqwali min rasulillahi, hadzal aqwali, akan hadzal aqwala, akan perkataan ini, akan ungkapan ini, min rasulillahi, dari Rasulullah. Ada orang yang takjub, ada orang yang heran mendengar sabda ini dari Rasulullah. Masa iya ini dari Rasulullah itu. Summa yazdari, kemudian meremehkan siapa orang itu, bisam'ihi, dengan pendengarannya, ma, akan sesuatu, yasma'uhu, yang telah dia mendengar, min kalamis sufiyati ala wifkihi, terhadap perkataannya kalam sufi. Wa yaz'amu, dan dia telah menduga, wa yaz'amu, dan menduga siapa man itu, annahu sesungguhnya kalamus sufiyin, annahu sesungguhnya hal itu, ungkapan yang di atas, lawuzina itu, min tirhabis sufiyati, ialah termasuk dari rangkaian kebatilan orang-orang sufi saja. Ada orang ketika mendengar bahwa lafal ungkapan lawuzina imanu ahlil ardi bi imani Abi Bakrin radhiyallahu anhu la rajaha, ada orang yang mendengar ungkapan itu tidak percaya, malah meremehkan bahwa itu ungkapan dari Rasulullah. Kok bisa?
Itu hanyalah ungkapannya rekayasa, itu hanyalah rekayasanya orang-orang sufi saja. Fatta'id, hati-hatilah. Itu. Fatta'id, hati-hatilah. Hendaknya engkau berhati-hati fi hadza, di dalam hal ini. Hati-hati, jangan sampai seperti itu. Fa'indahu doya'at, fa'indahu, maka di sisinya doya'at, dapat menghilangkan ra'sul mali. Fa'indahu, maka di orang itu doya'at, dapat menghilangkan apa anggapan orang itu ra'sul mali, akan ra'sul mal. Ra'sul mal ini adalah hal yang pokok baginya. Kalau kamu meragukan perkataan itu, bahkan meremehkan, sehingga mengatakan itu hanyalah rekayasa orang sufi, hati-hati. Kalau seperti itu, amaliyah pokoknya kamu sehari-hari itu bisa hilang. Gitu. Fakun, maka jadilah siapa engkau, harison, ialah orang yang kuat keinginannya, ala ma'rifati dzalika sirri, atas mengetahui rahasia-rahasia tersebut, al-kharij, yang keluar, an bidaatil fuqaha'i, yang terkandung dari ahli fikih, wal mutakallimi, dan mutakallim. Fala yurshiduka ilaihi, jangan sampai engkau melakukan illa harsoka, kecuali kebenaran itu, fil talabi, di dalam mencari, kecuali engkau telah menuntut untuk menemukan kebenaran. Jangan sampai melakukan hal itu. Fa'lam, ketahuilah olehmu, anna asyrafal ulumi wa ghayataha ma'rifatullahi. Ketahuilah bahwa, fa'lam, ketahuilah wahai para santri, anna asyrafal ulumi, kepada sesungguhnya adapun paling mulianya ilmu, wa ghayataha, dan puncaknya ilmu, ma'rifatullahi, ialah makrifat kepada Allah, ialah mengetahui Allah. Bukan cuma keyakinannya, bukan cuma sebatas taklid, tapi benar-benar makrifat kepada Allah. Ya, semoga saja kita selalu berdoa, teman-teman, masuk di dalam golongan ma'rifatullah. Wa hadza bahrun la yudraku muntaha ghausihi. Wa hadza, adapun ma'rifatullah, ilmu ma'rifatullah ini, ilmu yang paling mulia yaitu ma'rifatullah, bahrun, adalah samudra, la yudraku, yang tidak terjangkau, muntaha ghausihi, apa dasarnya. Ma'rifatullah itu adalah samudra yang dasarnya tidak dapat terjangkau, walaupun diselami tidak sampai. Berarti sangat luas dan sangat dalam. Wa aqsa darajatil bashari, dan puncak kedudukan manusia, fihi padanya, rutbatul anbiya'i. Wa aqsa darajatil bashari fihi, adapun puncak kedudukan manusia, rutbatul anbiya'i, ialah tingkatan para nabi, wal auliyai, kemudian para wali, karena al ulama warathatul anbiya. Tsummal ladzi yulawwinuhu, kemudian setelahnya para aulia. Yulawwinu itu maksudnya mewarnai, orang-orang yang mewarnainya. Apa mewarnainya? Ya, meneruskannya, berarti setelahnya. Kita tidak mungkin menjadi para nabi, karena nabi sudah selesai, teman-teman. Sudah tidak ada nabi lagi. Kalau ada orang yang mengaku nabi, itu sudah pasti nabi palsu. Kita tidak usah mempercayai. Kita menjadi aulia, ya semoga saja kita masuk bisa menjadi para walinya Allah. Karena para walinya Allah itu hanya diangkat, Allah sendiri yang mengangkatnya. Tidak bisa kita
saya adalah walinya Allah, tidak bisa. Yang mengangkat status seseorang menjadi wali itu adalah Allah sendiri. Misal kita tidak bisa untuk menjadi wali, tidak diangkat oleh Allah untuk menjadi wali. Ya, semoga kita bisa menjadi orang yang meneladani para wali. Tidak itu. Wa qad ruwiya anna hakimaini. Wa qad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan, anna hakimaini, kepada sesungguhnya ada dua orang yang bijak, minal hukama'il muta'abbidina, minal hukama'i, dari beberapa hakim, al muta'abbidina, yang ahli ibadah. Ru'ya, terlihat, fi yadi ahadihima, di tangan salah satu keduanya, waraqatun ruk'atun, apa, secari kain. Diceritakan ada dua orang bijak dari beberapa orang bijak yang ahli ibadah, di tangannya itu ada secari kain. Wa fiha, dan di dalam ruk'ah, di dalam secari kain itu ada yang bertulis seperti ini: in ahsanta kulla syai'in fala tadhunnu annaka ahsanta kulla syai'in. In ahsanta, jika engkau berbuat baik, kulla syai'in, terhadap segala sesuatu, fala tadhunnu, maka engkau jangan sampai menduga, annaka, kepada sesungguhnya adapun engkau, ahsanta kulla syai'in, engkau telah berbuat baik segala semuanya. Hatta ta'rifa, sehingga mengetahui Allah, siapa Allah. Wa ta'lamu, hatta ta'rifa, sehingga tahu siapa engkau, Allah, kepada Allah. Wa ta'lama, dan tahu siapa engkau, annahu, sesungguhnya Allah itu, musabbibul asbabi wa musabbiba, musabbibul asbabi, ialah yang membuat, zat yang membuat sebab, wa maujudul asya'i, dan zat yang maha mengadakan. Di salah satu tangan seorang yang bijak itu bertuliskan seperti ini: jika engkau telah berbuat baik terhadap segala sesuatu, jangan sampai engkau menduga kamu telah berbuat baik semuanya. Jangan, sampai benar-benar mengetahui dan tahu bahwa Allah itulah yang maha mengadakan semuanya. Allah lah yang membuat kita berbuat baik, sehingga kita tidak sombong. Wa fi yadil akhari, dan juga di tangan yang lain, di tangan yang satunya, tangan ahad yang satunya itu, ruk'atun, adapun secari kertas juga, fiha, yang di dalam ruk'ah itu tertulis seperti ini: kuntu qabla an a'rifallaha ashrabu wa adma'u hatta idza araftahu rawaitu bila syarabin. Ini karena sudah saking anunya, teman-teman, sudah saking ma'rifatnya kepada Allah. Kuntu qabla an a'rifallaha, dulu, qabla an a'rifallaha, sebelum aku mengenal Allah, sebelum aku makrifat kepada Allah, asyrabu, aku minum sebagaimana biasa, wa azma'u, dan setelah minum aku masih merasa kehausan. Hatta idza araftahu, sehingga ketika aku telah mengenal Allah, rawaitu, aku merasa segar, bila syarabin, tanpa minum. Walaupun saya tidak minum, saya segar tetap. Itu orang sudah makrifat kepada Allah. Makanya walaupun berpuasa, orang yang sudah makrifat kepada Allah, ya tidak terasa, hausnya itu tidak terasa, tetap merasa segar.
Tapi untuk sampai ke tingkatan ma'rifatullah itu ya butuh latihan, teman-teman. Al-wadhifatus sabiatu, adapun tugas santri yang ketujuh, ayyakuna, ialah hendaknya ada qasdul muta'allimi, apa tujuannya santri, tujuannya pelajar, fil hali, di dalam kondisi itu, tahliyatu batinihi, ialah menghiasi batinnya, bima, terhadap sesuatu, yusilu, yang dapat menyampaikan apa mahu kepada santri itu, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, ila jawaril mala'il a'la, ke posisi atau ke tingkatan malaikat yang tinggi, minal muqarrabina, yang minal muqarrabina, yang selalu berada di dekat Allah. Itu tujuan kita, teman-teman. Tujuannya santri mencari ilmu haruslah selalu berhias diri di dalam dirinya bahwa tujuannya adalah sampai kepada Allah, sehingga berada di posisinya para malaikat yang selalu berada di dekat Allah. Wala yaksidu, dan tidak bertujuan siapa muta'alim bihi, dengan mencari ilmu, aryasa, akan kekuasaan, bukan kekuasaan yang diinginkan, wal mal, dan juga bukan harta yang diinginkan, wal jah, dan juga bukan kedudukan dunia. Bukan itu tujuannya seorang santri, bukan itu tujuannya seorang yang mencari ilmu. Ini makanya teman-teman, ketika santri yang mondok ke Sukorejo, yang pertama kali sering disampaikan oleh pengasuh adalah niatnya. Silahkan niatnya mencari ilmu. Ke Sukorejo niat ngabdi dan mencari ilmu. Itu. Jangan niatkan yang lain. Kita juga setiap kali kembali dari rumah, balik ke pondok, walaupun sudah santri lama, niatnya harus selalu diperbaharui juga. Saya belajar, saya mondok, niatnya adalah untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah, sehingga sampai kepada Allah dan berada di sisinya, bukan niatan yang lain. Itu bayan wadhaifil mursyidi al muallim, wallahu a'lam.